sebagai tim pemerintah akan menanggapi argumen dari tim oposisi. Tim oposisi yang mengatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan prodi-prodi yang tidak populer itu tidak benar. Padahal pada kenyataannya pemerintah itu memperhatikan dalam hal lain, misalnya dengan memberi arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan yang ada di program studi tidak populer ini. Sehingga program studi tidak populer ini tidak harus mengharapkan subsidi dari pemerintah. Karena tanpa subsidi dari pemerintah, prodi tidak populer ini tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa berkembang. Karena prodi tidak populer ini bisa terinspirasi dari program prodi populer itu dengan mengembangkan prodinya dengan meningkatkan skill yang ada pada sumber daya manusia di prodi tidak populer itu. Tim oposisi juga mengatakan bahwa pemerintah hanya memfokuskan pada prodi-prodi yang populer itu tidak benar, karena walaupun prodi yang tidak populer ini hanya mendapatkan sedikit dana subsidi dari pemerintah, tetapi prodi ini akan tetap bisa berkembang. Sudah dijelaskan oleh pembicara kedua tim pemerintah bahwa prodi-prodi tidak populer ini tidak membutuhkan sarana seperti laboratorium dan bengkel misalnya. Prodi yang tidak populer misalnya filsafat, sastra, dan yang lainnya itu hanya menitik beratkan pada kemampuan berpikir dan pemahaman. Berbeda dengan prodi populer yang memerlukan praktik secara langsung dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dalam kata lain, berarti mereka bisa berkembang dan meningkatkan cara berpikir dan pemahaman yang lebih kritis lagi. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan studi banding dan kegiatan yang tidak memerlukan banyak biaya. Selain itu, perlu diingat bahwa proposal tim pemerintah sudah mengatakan bahwa pemerintah hanya mengurangi subsidi dan menitik beratkan pada prodi yang lebih tinggi tingkat penyerapannya. Maka sudah jelas bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi untuk prodi-prodi yang tidak populer. Sehingga prodi tersebut memiliki peluang yang sama dengan prodi yang populer untuk menerima subsidi tersebut. Prodi tidak populer ini bukan berarti tidak mengikuti perkembangan zaman, karena pada awal pembuatan prodi ini seharusnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak mungkin program studi dibuat tanpa melihat peluang kerja di masa depan. Selain itu, dana pemerintah itu juga terbatas sehingga harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Keterserapan lulusan prodi dari PTN di dunia kerja ini juga bisa untuk mengurangi angka pengangguran, karena memberikan subsidi lulusan PTN ini bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sumber daya manusia dari prodi populer ini bisa membuat pekerjaan baru untuk masyarakat, sehingga tidak dibenarkan jika pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. Tim oposisi yang mengatakan bahwa pemerintah tidak siap untuk menghadapi masalah internal, misalnya dengan membeli produk luar untuk menghadapi kebutuhan masyarakat, itu tidak bisa disangkut pautkan dengan mosi yang sedang dibahas. Maka dari itu alasan tersebut tidak bisa diterima. Baik, terima kasih. Kami dari tim pemerintah akan menyimpulkan dari perdebatan yang telah berlangsung sebelumnya bahwa yang pertama adalah debat ini dimulai dengan mengasumsikan bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah adalah terbatas. Jadi dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa subsidi yang diberikan itu adalah tepat guna sesuai dengan permintaan masyarakat, dan hal ini sangat sesuai bila pemerintah mengalokasikan subsidi tersebut kepada perguruan tinggi negeri dengan program studi yang memiliki keterserapan lulusan yang tinggi di dunia kerja. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini menjadi tepat guna untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga kebutuhan terkait dengan dunia kerja. Dan secara otomatis kemudian akan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan juga pengurangan angka pengangguran.
Kemudian yang kedua, subsidi ini dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pendukung dalam hal yang digunakan oleh program studi seperti pembangunan laboratorium, workshop, bengkel dan lain sebagainya, yang kemudian semakin memperkaya kompetensi dari lulusan-lulusan program studi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga masalah rendahnya keterampilan dari angkatan kerja dapat diatasi. Kemudian yang ketiga, bahwa fungsi dari subsidi dalam pendidikan bukan hanya sebagai bantuan semata, melainkan sebagai bentuk apresiatif dan evaluatif. Dalam konteks apresiatif, maka program studi ini sudah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan untuk negara secara umum, sehingga perlu adanya apresiatif melalui subsidi ini. Dan kemudian dalam konteks evaluatif, untuk kemudian mengevaluasi kinerja atau program-program yang telah ada, sehingga dalam proposal kami sangat tepat apabila pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi kepada perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi dengan angka keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan jurusan-jurusan yang kurang populer dan jurusan baru yang tidak akan berkembang karena pemerintah hanya berfokus kepada kebutuhan saat ini. Maka perlu diketahui bahwa jurusan-jurusan tidak populer ataupun jurusan yang baru ini akan baik-baik saja, karena tadi telah dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak mencabut secara keseluruhan subsidi yang diberikan, melainkan hanya menguranginya saja berdasarkan tadi perkembangan daripada program studi tersebut. Namun demikian, bahkan tanpa subsidi dari pemerintah pun harusnya program studi yang tidak populer ini tetap bisa berkembang, karena selain kebutuhan infrastruktur pendukung yang tidak sebanyak program studi yang berorientasi pada dunia kerja seperti yang tadi telah disebutkan, baik program studi seperti sastra, filsafat yang tidak memerlukan infrastruktur yang sangat banyak seperti program studi yang populer yang berorientasi pada dunia kerja seperti laboratorium, workshop, bengkel dan lain sebagainya. Maka kemudian program studi ini kemudian juga dapat terinspirasi untuk bisa mengembangkan program studinya dengan meningkatkan setiap sumber daya yang ada di dalam program studinya. Kemudian yang kelima, terkait dengan statement tim oposisi yang menyatakan bahwa dengan proposal yang diajukan oleh tim pemerintah ini, pemerintah hanya akan berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan jangka pendek semata. Maka dalam hal ini tim pemerintah tidak dapat membenarkan statement ini, karena perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam pendidikan maupun sektor ekonomi ataupun lain sebagainya itu adalah berawal dari permintaan masyarakat, berawal dari kebutuhan masyarakat yang kemudian di sana pemerintah hadir untuk memenuhi hal itu. Maka dalam hal ini pemberian subsidi ini bukan hanya menjadi fokus pemerintah dalam jangka pendek, namun juga dapat menjadi fokus pemerintah dalam hal jangka panjang dalam pembangunan ekonomi. Misalkan dengan keterserapan tenaga kerja yang tinggi, maka pemerintah kemudian membuka semakin banyak penyerapan tenaga kerja, sehingga angka produktivitas masyarakat di negara Indonesia juga semakin meningkat. Dan kemudian semakin meningkatnya angka ekonomi di masyarakat juga akan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga dengan kenaikan keterserapan tenaga kerja ini yang meningkatkan kemudian nilai ekonomi masyarakat, kemudian menaikkan juga nilai daya beli masyarakat, kemudian nantinya akan berkembang sehingga memunculkan kemudian adalah pekerjaan-pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, yang kemudian ini bisa menjadi aset bagi pemerintah, bisa menjadi aset bagi negara untuk kemudian bagi kemajuan negara secara jangka panjang. Maka untuk menutup perdebatan pada hari ini, kami dari tim pemerintah sepakat bahwa pada kesimpulannya kami setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Terima kasih.